Ini adalah bagian daripada mimpi Universitas Sumatera. Kita berusaha untuk bagaimana ke depan UMSU itu terus berubah. Insya Allah pada bulan Desember ini kita akan mulai meletakkan batu pertama. Pembangunan UMSU Tower. Insya Allah ini akan berlantai 17 lantai. Untuk pertama kalinya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan segera membangun infrastruktur baru berskala besar. Tower 17 lantai. Dalam hal kepentingan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai tuan rumah pada Muktamar Muhammadiyah ke-49 di 2027 mendatang. Dengan urgensi ini, lahan gedung J yang berisi ragam sekretariat UKM serta organisasi kemahasiswaan direlokasi dan dipindahkan menuju area lain di sekitaran kampus. Relokasi sekretariat gedung J tentu memicu beragam tanggapan dari para mahasiswa, terlebih bagi para anggota UKM serta organisasi kemahasiswaan yang notabene sebagai penghuni sekretariat. Untuk mengenai perpindahan sekret, yang mana alasan pemindahan tersebut ya begitu kita sama-sama ketahui bahwasanya UMSU akan membangun tower UMSU gitu kan, yang mana dengan kapasitas yang sangat luar biasa lah, 17 lantai dengan jumlah kapasitasnya itu 6.700-an, dan itu menjadi suatu kebanggaan kita selaku angkatan muda Muhammadiyah lah, apalagi kita di sini sebagai mahasiswa UMSU juga. Untuk pemindahan sekret dalam waktu dekat ini kami memang merespon tanggap, karena memang sudah ada langsung instruksi dari Bimawa bahwasanya kami sudah bisa menerima kunci sekret yang baru dan sudah bisa pindah. Jadi otomatis kami sesegera mungkin akan pindah ke sekret yang baru. Menurut saya itu adalah ide yang bagus sekali, karena kita bisa melihat ada pembangunan UMSU Tower tentunya. Ya mau tak mau kita dari UKM ya harus terima dengan regulasi tersebut, dikarenakan kita juga butuh kepada pembaruan sekret ya. Teman-teman bisa lihat dari sekret kita sekarang juga sudah banyak kekurangan. Ya mungkin ini suatu rezeki ya untuk kita ada sekret baru di belakang, dan dari lokasi juga menurut saya strategis karena kita bisa dari parkiran langsung ke sekret. Ya menurut saya sih fine-fine aja sih, gak ada masalah. Dari kami sendiri sih memaklumin akan adanya perpindahan sekret ini, namun pasti terkejut dong tiba-tiba pindah sekret, dan di belakang juga kan tempatnya kayak kurang pas gitu sih bagi kami. Awalnya saya sangat kalau dibilang antusias juga enggak, cuman awalnya juga antusias sih. Karena yang saya dengar sekretnya itu bakal lebih luas dari yang ini, dan itu bakal di lantai 2. Cuman setelah saya lihat pembangunannya tidak sesuai dengan yang saya ketahui. Anggapan saya tentang pemindahan sekret ini ya agak sedih ya, karena yang kita tahu, yang sering saya lihat akhir-akhir ini kalau pulang dari kampus, sekretnya lebih kecil dari ukuran sekret yang sekarang ini gitu. Sementara barang-barang dari UKM yang akan terbangun sendiri itu banyak gitu, lemarinya banyak, buku-bukunya banyak, dan juga ada printer dan kulkas dan segala macamnya gitu. Jadi kayak agak bingung juga gimana harus penempatan barang-barang di tempat yang kecil gitu. Untuk setuju nggak setujunya ya wajib setuju, karena kan memang sudah diinstruksikan ya, kami dari Ormawa sendiri pasti akan mengikuti bagaimana perintah dari pihak kampus. Alasannya ya sesuai ingin mengikuti aturan saja. Secara personal, secara saya mewakili teman-teman lain, ya saya setuju dengan pemindahan sekret ke sekret yang baru. Karena dua hal, yang pertama itu urgensinya juga ada. Pembangunan tadi seperti yang saya katakan, ada pembangunan UMSU Tower. Ya kita nggak bisa nolak. Terlebih lagi ini perintah juga dari atasan sebagai mahasiswa ya, tentu kita harus taat dengan regulasi tersebut. Namun kalau lihat dari bentuk yang baru ya, kebetulan saya juga udah dapat kuncinya, ya menurut saya sangat menarik, dan juga saya sangat setuju karena kita ditempatkan dengan UKM yang lain juga.
teman-teman bisa melihat bagaimana UKM debat ini berada dalam lokasi tidak strategis, artinya kita disampingkan oleh IMM ekonomi, IMM FKIP yang menurut saya kurang matching gitu. Dan sekarang posisi kami itu sebelah dengan IMM dengan UKM Tari. Ya menurut saya itu efektif banget deh untuk digabungkan dengan UKM-UKM yang lain. Kalau dari saya sendiri tuh setuju Kak, karena sudah diberikan solusi gitu dari universitas, yaitu sekret baru. Hanya saja kalau dilihat dari kerelaan hati pasti nggak rela ya kan Kak. Soalnya di sini tuh udah dari 2007 kalau tidak salah, dan juga di sini kami sudah 28 kali regenerasi. Jadi semuanya lah sudah ada di sekret ini. Makanya kalau pindah agak nggak rela gitu sebenarnya, tapi ya gimana juga. Kalau dibilang setuju sih, ya setuju. Karena mungkin itu demi kebaikan Ormawa ya. Karena kan kita juga bakal ada pembangunan Tower Rungsu. Kalau dibilang enggak juga enggak, karena kenyataannya sekret yang didapat tidak sesuai dengan yang apa yang diinginkan. Kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak setuju ya, karena melihat lokasi dari sekret baru ini dan juga ukuran dari sekret barunya ini yang ternyata lebih kecil dari sekret yang sekarang itu. Karena saya memikirkan barang-barangnya harus diletakkan di mana gitu, memikirkan tata letaknya juga supaya tidak terlihat sempit gitu. Cuma kita nggak setuju ya apa gunanya gitu. Kenapa gunanya sih, kayak kita memang nggak setuju tapi orang atas tetap melakukan itu gitu untuk perubahan di UNSU ini. Untuk komunikasi dari kampus sendiri terhadap pemindahan sekret ini secara formal itu tidak ada, ya kan, semacam adanya diskusi duduklah yang ada ormawa yang ada di UNSU ini. Secara diskusi formal duduk tidak ada, tetapi secara kabar baik itu dari fakultas sudah menyampaikan bahwasanya akan dipindahkan dan sebagainya. Itu satu sisi menjadi catatan juga gitu kan, dengan pemindahan sekret ini kami juga merasa sepertinya perlu ada jalan komunikasi bagi sebelumnya, jauh hari sebelum adanya pembangunan, kami tidak ada tahu bahwa sekret Ormawa kami ini akan dipindahkan ke tempat yang lain gitu. Sebelumnya hanya sekedar isu, tidak ada informasi langsung dari pihak universitas terkait pemindahan sekret lama ke sekret yang baru. Tapi menurut saya itu bukan menjadi suatu permasalahan. Mungkin ini dari universitas sendiri untuk mencegah adanya demo ataupun adanya hal-hal yang bikin ribut seperti isu-isu, penggorengan isu yang dilakukan oleh mahasiswa. Menurut saya ini adalah hal yang efektif dilakukan oleh universitas untuk memindahkan sekret kepada sekret yang baru tentunya. Karena tentunya setiap mahasiswa pasti banyak alasan kenapa nggak mau pindah. Misalnya ada kenangan-kenangan ataupun ada ini udah bersejarah dan lain sebagainya. Namun saya rasa sebagai mahasiswa ini demi masa depan UNSU, so there is no problem kita pindah ke tempat yang baru. Secara langsung gitu sebenarnya tidak ada Kak, karena tapi isu-isunya memang sudah terdengar dari masa kemarin, menjadi rahasia umum bagi kita semua kan kalau kita mau dipindahkan ke sekret baru karena adanya pembangunan tower nantinya, dan juga tahunnya itu pas peletakan batu pertama juga kemarin. Kalau komunikasi sih sebenarnya enggak ya, cuma kayak pernah dengar isunya bakal ada pembangunan tower gitu dan sekret yang sekarang ini bakal dihancurin. Cuma belum ada komunikasi resmi yang mengumpulkan kita para ketua-ketua Ormawa gitu. Untuk harapan terhadap pemindahan kampus seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pertama lebih kayak pengen adalah kedekatan emosional antara kami selaku kader IMM gitu, kader IMM dan mungkin juga Ormawa yang lain, adanya jalinan silaturahmi baik itu sesama kami dan juga ada keterlibatan dari universitas ayahanda lah, ada jalinan kedekatan untuk komunikasi gitu. Harapannya karena memang ukurannya lebih kecil, mungkin fasilitasnya bisa lebih ditingkatkan gitu, agar lebih dilengkapi untuk kepuasan dari mahasiswa dari organisasi tersebut yang menempati. Saya mendengar juga dari teman-teman saya bahwasanya sekret itu yang baru lebih kecil. Saya juga sempat memikirkan bagaimana menempatkan lemari besar ini ke tempat yang kecil itu kan. Cuman
ya kita nggak bisa berkomentar apa-apa selain yang menerima apa adanya, dan juga berharap semoga walaupun ruangannya kecil diberikan fasilitas yang lebih, misalnya kipas anginnya mungkin yang model lebih modern lah gitu, yang ada dingin-dinginnya gitu kan, karena setiap pengurangan seharusnya ada pembayaran, jadinya permintaan ini setimpal, jangan jadinya downgrade. Minimal kalau nggak bisa upgrade, berikan hal yang setimpal. Kalau ruangannya kecil, berikan fasilitas yang lebih. Oke, itu aja masukan yang bisa saya berikan. Harapannya UMSU mampu membekali lah ormawa-ormawa ini dengan fasilitas-fasilitas yang cukup untuk sekret-sekret kita nanti, dan juga harapannya dengan pembangunan tower ini tidak menjadi alasan untuk mengurangi anggaran bagi ormawa-ormawa yang ada di UMSU. Kalau bisa gedung sekretariat yang baru ini kayak lebih difasilitasi lagi dengan kayak misalnya kalau bisa di depannya itu dikasih emang jangan ada lagi parkir mobil, biar kami bisa rapat di luar itu, kan karena di dalam ini nggak mencukupi untuk rapat. Semoga dengan adanya pembangunan UMSU Tower tidak menghambat kegiatan mahasiswa ormawa di UMSU ini, dan UMSU selalu mendukung apa aja kegiatan dari ormawa. Harapannya ya mungkin ke depannya jika memang ada kalau mungkin UMSU ada waktu senggang, mungkin sekretnya bisa diperbesar sedikit gitu, karena menurut saya nih barang-barang kayaknya semua ormawa barang-barangnya nggak muat di sekret yang kecil ini, jadi mungkin adalah penambahan ruang sedikit agar barang-barangnya lebih muat lagi di dalam ruangan sekret baru ini. Untuk rencana kami terhadap pemindahan ini sudah sempat ada komunikasi juga. Pokoknya kami dalam waktu dekat lah ingin beres-beres untuk perpindahan tersebut. Adapun untuk tempat pindahnya kami masih antara apakah kita balik ke gedung fakultas yang sebelumnya atau ada di tempat yang baru gitu. Karena kami baru dapat kunci, mungkin dalam beberapa hari depan kita akan melakukan pemindahan, tapi akan dilakukan secara berskala, satu persatu, tidak sekaligus. Kalau rencana mungkin belum ada ya kan Kak, cuman kami baru tadi dikasih kunci baru dan ada fakta integritas ternyata di situ yang tidak memperbolehkan mengecat atau mengubah bentuk sekret, jadi nggak boleh dicat, nggak boleh ditempelin yang berlebihan lah mungkin. Jadi kami untuk rencana ke depannya itu belum ada. Kalau rencana sih udah pasti pemindahan barang yang untuk sekret baru udah kami lakukan. Rencananya untuk kepindahan sekret yang mungkin paling utama ya kita bersih-bersih dulu ya, kemudian kita angkut barangnya dan juga kita memikirkan tata letak lemari-lemari dan juga buku-buku ini, karena teropong sendiri lemari dan buku-bukunya itu banyak gitu, jadi kita harus memikirkan tata letaknya supaya sekret baru ini tidak terlihat sempit gitu, jadi masih ada ruang untuk para anggota tiduran, duduk-duduk, mengerjakan tugas, bercengkrama dan segala macam di sekret, jadi tidak terlihat sempit gitu. Sebelumnya nggak pernah berpikir sih, karena nampak bangunannya sudah permanen gitu Kak, tapi setelah ada kabar pembangunan UMSU Tower, oh iya juga ini nggak mungkin nggak pindah gitu, jadi memang udah ada planning untuk melihat ini bakal pindah sih. Untuk sebelumnya sih belum. Kalau sebelum saya dengar isu-isu pemindahan itu, saya nggak pernah berpikir untuk pindah sekret gitu, belum pernah. Enggak sih, nggak terbayangkan gitu bakal dipindahkan ke sekret yang baru tempat ini. Selama membersamai sekret beserta kami kader selama ini, saya pikir banyaklah cerita-cerita kisah-kisah kami selama berorganisasi, baik itu semenjak menjadi kader baru
bahkan setelah itu menjadi pengurus, bahkan hari ini tetap melanjutkan sebagai pengurus. Saya pikir cerita itu begitu banyak sehingga tak mampu untuk diungkapkan apa aja cerita-cerita ataupun kisah yang menjadi kesan rasa dalam kebersamaan itu. Tapi saya begitu menghargai, mencintai daripada kisah. Semoga bangunan ini tetap menjadi bangunan yang bersejarah, walaupun nanti bentuknya sudah tidak berupa bangunan ini lagi, tapi kami pasti akan mengingat bahwa di titik ini kami pernah memulai berjuang di organisasi kami. Pesan dan secret sekarang baik-baik ya, enggak. Ya, pesan dan kesannya adalah mungkin untuk teman-teman gini, secinta apapun kamu sama sesuatu yang lama, suatu saat kamu pasti akan meninggalkannya juga, karena hakikat semua itu adalah sementara. Jadi jangan berkecil hati ketika kamu harus dipaksa memindah kepada sesuatu yang baru. Rumah baru terkadang memang terasa asing, namun pada akhirnya keasingan itulah akan menimbulkan kenyamanan sama kita, dan pada akhirnya kita akan membentuk kenangan di ruangan baru tersebut. Apa ya, kesannya pasti sedih sih ya kan Kak, cuman ya mungkin nanti kader-kader lebih bertahan dan apa ya, betah lah Kak di Secret yang baru. Bukan tentang ukuran terhadap kenyamanan kita dalam berorganisasi, walaupun kapasitasnya kurang, tidak menjadi penghalang atau mengurangi rasa semangat kita, tapi itu menjadi catatan lah bahwasanya UMSU selain telah memberikan yang terbaik, usahakan memberikan yang terbaik juga, itu menjadi apresiasi kita gitu kan. Pasti ada Kak, sama sih yang seperti saya bilang tadi, jadinya kegiatan-kegiatan Ormawa itu kurang tersorot, kegiatan di Secret itu kurang tersorot, dan mahasiswa itu pasti jadi susah dong, gimana sih Secret-Secretnya sebenarnya, karena kan kalau di tengah gini nampak gitu kan Kak, oh ini IMM, oh ini UKM gitu, kalau di belakang cuma dilihat itu tadi pas pergi dan pas pulangnya mahasiswa. Kekhawatirannya lebih ke ini ya, bentuk dari Secret barunya ini, karena setelah dilihat lebih kecil dari Secret yang sebelumnya, itu termasuk kekhawatiran saya, karena itu tadi balik lagi ke barang-barang yang diteropongin terlalu banyak gitu, dan tata letaknya harus dipikirkan kembali, balik lagi ke tata letak dari susunan barang-barang ini. Khawatirannya sih itu, karena supaya Secret baru ini tidak terlihat sempit gitu, dan anggota tetap bisa masuk ke dalamnya dengan nyaman gitu, nggak merasa kesempitan. Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Asosiasi Profesor Dr. Rudianto SSOS MSI, mewajarkan reaksi kontra beberapa mahasiswa terhadap adanya relokasi sekretariat ini. Beliau turut mengatakan bahwa UMSU akan terus meningkatkan kualitas infrastruktur dan kemajuan lainnya dengan merancang tower berkapasitas besar yang tentu dalam prosesnya tidak mengabaikan kepentingan organisasi kemahasiswaan, dengan menyediakan sekretariat baru sebagai tempat transit yang bersifat sementara agar setiap organisasi kemahasiswaan tetap dapat beroperasi dengan baik. Tentu kita di tahun 2024 ini dengan semangat baru, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terus melakukan upaya ya untuk meningkatkan dari semua aspek kualitas dan juga infrastruktur serta kemajuan-kemajuan lainnya. Saya kira ini adalah untuk kemaslahatan semua, baik mahasiswa, dosen dan masyarakat Sumatera Utara, kemudian warga Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia. Nah, tentu setiap saat kita melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan. Kali ini kita berencana akan melakukan pembangunan infrastruktur dalam skala yang lumayan besar, mengingat tentu ada kebutuhan terkait dengan fasilitas, ruangan, dan kemudian sarana prasarana yang meningkat untuk menunjang aktivitas akademik pembelajaran. Di samping juga tentu yang paling kita pahami adalah ditunjuknya Sumatera Utara sebagai tuan rumah Muktamar Muhammadiyah tahun 2027, di mana sudah menjadi kebiasaan kalau Muktamar Muhammadiyah yang menjadi backbone itu adalah perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang ada di kota itu. Nah, UMSU sudah ditunjuk menjadi penyelenggara bersama Bina Wilayah Aisyah, Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara. Tentu kita juga harus mempersiapkan infrastruktur. Jadi
lazim memang di setiap perhelatan menjelang muktamar perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu yang menjadi tuan rumah harus mempersiapkan infrastruktur. Nah, jadi ini yang nanti akan kita lakukan. Seperti dulu di Makassar, mereka membangun, Universitas Muhammadiyah Makassar membangun gedung juga 17 lantai dengan auditorium. Begitu juga ketika dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang, mereka membangun dom. Kemudian terakhir adalah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, mereka juga membangun auditorium dengan kapasitas 6.500. Nah, sekarang giliran UMSU, karena itu kita akan mencoba merancang dan membangun gedung dengan fasilitas auditorium yang nanti bisa menampung paling tidak 5.000 sampai 6.000. Nah, untuk itulah saya kira kita tidak mengabaikan kepentingan ya dan aktivitas dari seluruh kita di sini, termasuk organisasi kemahasiswaan. Kita kemudian berusaha untuk memindahkan ke tempat yang baru dan layak, sehingga nanti tempat yang dulu kita gunakan ini akan kita robohkan untuk dipersiapkan untuk membangun gedung yang baru. Ya, mungkin kita lihat nanti, paling tidak dengan space yang kita punya, sementara mungkin itu dulu yang akan kita manfaatkan. Mengingat juga kan sebenarnya harus dipahami bahwa sekretariat itu kan hanya tempat transit sementara untuk para pengurus untuk bisa mengelola organisasi. Tapi kita kan nanti bisa memanfaatkan ruang-ruang yang ada di UMSU ini, apakah untuk rapat, untuk pertemuan, untuk diskusi, kan itu bisa dilakukan. Nah, jadi sementara ini kita melihat itu space yang bisa kita siapkan karena mengingat keterbatasan dari lokasi. Tapi satu saat nanti tidak terlalu kemungkinan kita juga akan mempertimbangkan untuk mencari lokasi baru sehingga nanti kantor kemahasiswaan akan lebih layak. Ya, tentu kita berharap karena ini adalah ikhtiar kita bersama untuk mensukseskan program besar kita. Tentu kami yakin dan percaya semua anak-anak kami, adik-adik mahasiswa, terutama pengelola UKM, akan bisa memahami. Kalau sekarang mungkin merasa kantornya agak kurang nyaman dan kurang mungkin ya saya kira itu hal yang wajar lah. Saya kira itu sangat natural ya. Tentu nanti kita akan coba terus perbaiki bagaimana nanti ke depan kantor-kantornya akan semakin lebih baik gitu. Tentu kami berharap bahwa semangat perpindahan ini harus menjadi semangat baru. Walaupun mungkin ada sedikit di sana sini yang kurang pas, tapi tentu ini menjadi semangat kita untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang. Semangat baru, gedung baru. Justru harusnya kita juga punya kreativitas baru, prestasi-prestasi baru, kemudian kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif lagi, sebagaimana selama ini semua organisasi kemahasiswaan kita beri ruang seluas-luasnya untuk menjalankan fungsi dan kreativitas mereka. Gitu. Suka-dukanya begitu ketika kebersamaan untuk rapat, untuk membuat kegiatan, ataupun juga ada kesan tersendiri lah dengan seringnya bersama-sama diskusi, ya kan. Jadi itu memiliki kesan tersendiri lah untuk kami kader IMM lah gitu. Oh, tentu sangat banyak sekali suka dan duka. Kita start dari sukanya dulu ya. Sukanya itu karena ini walaupun banyak kekurangannya sangat sederhana sekali menurut saya. Karena semua cerita kami sebagai anggota UDS itu berawal dari sini. Kami latihan di ruang sempit ini. Terkadang kami latihan lebih dari 10 orang, ya kan, 8 orang. Harus sempit-sempit, teriak-teriak. Mungkin itu hal yang bisa menjadi kenangan bagi kami di sekret yang lama ini. Bisa melihat nih, ada coret-coretan ya kan, chat-chat yang lepas. Yang paling suasana nanti pasti akan teringat dengan hal yang berantakan seperti ini. Menurut saya kalau kamu tanyakan masalah kenangan mungkin sangat banyak sekali di UDS ini. Kalau dukanya, saya rasa untuk duka sangat sedikit sih. Karena ya kami bertemu di sini hanya sekedar latihan debat, tidak banyak kami melakukan hal-hal yang yang di luar debat, sehingga tidak ada hal yang disedihkan sih dari UKM debat ini atau ruangan debat ini lebih khususnya. Duka-duka pasti sangat banyak di sekret kami ini karena berbagai kegiatan kami laksanakan di sini, mulai dari rapat kecil hingga bahkan
raker atau upgrading kami di tahun-tahun sebelumnya bersama kader-kader baru yang belum kenal hingga menjadi masuk ke pengurusan kami laksanakan di sini. Jadi banyak kenangannya. Apa ya, Secret ini tuh udah menjadi saksi bisu akan ya tawa, sedih, canda tawa kami semua di sinilah. Bahkan istirahat juga kami di sini. Siang gitu kan lelah habis kuliah ya kadang tidur di sini gitu, tapi nggak gabung lah, cewek-cewek aja, cowok-cowok aja gitu, karena udah kayak rumah kedua sendiri sih Kak di kampus karena saking nyamannya gitu. Terus kalau ada masalah di luar sedih ya ke Secret perginya gitu. Untuk Secret yang lama itu pasti banyak banget ya kenangannya, apalagi itu udah hampir satu periode kami menempati Secret yang lama itu, pasti banyak banget suka duka ataupun tangis tawa yang ada di Secret itu. Kayak kami itu pernah kumpul sama-sama di Secret itu sampai jam 12 malam waktu kami ada kegiatan untuk muktamar IPM. Situ kami juga buat lidi manggar sampai jam 12 malam itu rame-rame bersama adik-adik juga. Terus kalau untuk dukanya itu saat kita ada kesulitan pasti kita tuh ceritanya tuh bareng-bareng di Secret yang lama. Kenangannya tuh kayak di Secret sekarang itu di sini saya belajar semuanya gitu. Belajar lebih ke prakteknya karena teorinya saya sudah belajar di perkuliahan ya. Jadi saya di sini belajar prakteknya kayak ngetek video, bikin menulis berita, dan juga di sini saya mulai membuka diri gitu untuk melakukan bersosialisasi ke orang-orang lain, karena saya pribadi juga bukan orang yang mudah bersosialisasi, jadi disinilah semua berawal itu.